Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada siang berbahagia ini. InsyaAllah hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar membaca Bismillah dengan benar, ya. Jadi kita membaca basmalah dengan benar setelah kita belajar kemarin, yaitu tentang makharijul huruf, ya, belajar bagaimana bentuk alif sampai ke huruf ya, ya. Sekarang mari sama-sama kita belajar bismillah dan kita sebutkan di mana kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat orang-orang membaca bismillah dan membaca Al-Fatihah, ya. Di sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe dulu, like dan share. InsyaAllah ini kita akan memasuki tahap belajar yang sesi ketiga. Kita akan belajar membaca Al-Quran juga sampai khatam nanti dengan metode, yaitu dengan pelan-pelan. Tapi ini lebih sedikit kita bacanya, sehari satu halaman. Akan lebih bacaan kita itu lebih rinci. Kemarin itu latihan murattal, sekarang latihan tajwidnya, ya, supaya kita fasih dan benar dalam membaca Al-Quran. Taib, sekarang yang kita pelajari adalah suratul Fatihah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat bismillah. Nah, bismillah inilah yang akan kita perdalamkan. Nah, sebelumnya bagi jamaah semua yang belum mempunyai buku tahsin yang lengkap seperti ini, ya, yang punya PDF yang seperti saya sampaikan kemarin. Jadi biar Anda semua tahu bagaimana bentuk lidah saat membaca huruf hijaiyah, supaya nanti bismillahnya benar, supaya nanti Al-Fatihahnya menjadi benar. Nanti yang membutuhkan PDF ini ataupun e-book buku tahsin yang lengkap, nanti bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nanti e-book ataupun PDF ini akan kita kirimkan ke jamaah semua yang membutuhkan buku e-book ataupun PDF ini. Baik, sekarang mari sama-sama kita kita belajar membaca suratul Fatihah dan bismillah. Baik, sebelumnya kita pahami yang bahwa suratul Fatihah ini makna Al-Fatihah adalah sebagai pembuka, dan ini memang salah satu yang wajib kita baca dengan benar supaya salat kita menjadi salat yang sah, salat kita menjadi salat yang diterima di sisi Allah. Kita harus benar membaca surat ini. Ya, maka banyak orang di antara kita itu tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak benar membaca Al-Fatihah. Makanya sering terjadi, sering kita dengarkan, banyak orang melakukan salat tapi masih melakukan maksiat. Itu terbukti yang bahwa salatnya itu belum begitu sempurna, belum sesuai sebagaimana ayat Allah, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa menegahkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu kenapa saat orang masih sudah sholat tapi masih melakukan keji dan mungkar? Nah, maka itu efeknya salah satu adalah sholatnya itu belum sesuai dengan yang ditentukan oleh agama. Bisa jadi Al-Fatihahnya belum benar, bisa jadi ruku'nya belum benar. Nah, maka yang paling banyak di antara semua itu adalah tidak benar bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Salah satunya yaitu baca Al-Fatihah, itu salah satu rukun sholat. Yang ketiga, yang pertama niat, kedua berdiri, yang ketiga takbir, yang keempat, ya, membaca Al-Fatihah. Nah, mari sekarang kita belajar membaca dari bismillah, ya. Nah, sekarang saya baca dulu, nanti baru kita koreksi di mana yang sering terjadi kesalahan. Ini kita baca dulu sampai sempurna 8 ayat, ya. 7 ayat, kita simak dari awal. Ini saya baca dengan tahsin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu cara membaca Al-Fatihah yang saya terima dari guru saya yang bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang baru kita koreksi di mana yang sering terjadi kesalahan saat orang membaca, dan nanti kita terjemahkan tajwid-tajwidnya, ya. Baik, kita awali dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu cara baca yang benar. Saat orang membaca bismillah, banyak yang pertama salahnya di sini. Nah, di sini, ya. Orang membaca bismil. Nah, memantulkan huruf sin itu adalah bacaan yang salah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan hirrah tapi hirwah, membuat mulutnya menjadi monyong, seakan-akan yang dibaca bukan ra tapi waw, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan waw di sini tapi ra. Yang benar bismillahirrahmanirrahim. Rah, ya. Ra ri ru. Ra ri ru. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, kesalahan selanjutnya itu di ha sukun. Di sini kadang di antara kita itu banyak yang masih membaca ha. Bismillahirrahmanirrahim. Him, bukan him tapi haim, ha, hi, hu. Nah, pakai ha, ya, di tenggorokan yang tengah keluarnya. Jadi saat membaca itu harus teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu cara baca bismillah. Nah, sekarang mari semua bacakan sendiri, nanti direkam, didengar, ya, dan disamakan, ya. Coba didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu cara baca bismillah. Nah, semoga dimudahkan oleh Allah untuk membaca bismillah dulu, karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu terkumpulnya di dalam basmalah, yaitu di dalam ini. Nah, ada tertulis di dalam kitab Ittiqanu Ulumul Quran yang bahwa semua ayat Al-Quran, semua surat Al-Quran itu artinya terkumpul di dalam Al-Fatihah. Nah, setelah dikumpulkan di dalam Al-Fatihah, semua isi Al-Fatihah itu terkumpul dalam bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, semua makna dalam bismillah terkumpul ke dalam huruf ba, ya? Dan semua dalam huruf ba ini terkumpul pada satu titik yang ada di huruf ba, yaitu membuktikan ini adalah titik yang satu ini sebagai isyarah yang bahwa Allah Ta'ala itu satu, dengan makna bikana makana wa biyakunu ma yakunu, ya. Nah, maka belajarlah membaca bismillah di setiap hari, di setiap waktu dengan bacaan yang benar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke ayat yang kedua, ya, di mana yang sering terjadi kesalahan, nanti akan kita koreksi. Kita baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang sering terjadi kesalahan saat orang baca yang pertama di sini, ya. Alham atau alham dipanjangkan. Salah. Kalau dipanjangkan salah, atau dipantulkan juga salah. Nah, yang kedua ha ini banyak yang masih membaca ha. Alhamdulillah, bukan ha tapi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya yang sering terjadi di sini, di mim. Mim ini jangan dengung. Itu salah. Selanjutnya di sini, kalau orang Aceh biasanya dan orang Bali di sini, da, di, du, ya. Jangan du, jangan du, tapi du. Ya, beda. Yaitu dal tersebut peletakannya harus di antara uram gigi atas dan langit-langit, ya. Selanjutnya Rabil, ada yang baca Rabil, bukan Rabbil. Ini tasydid, Rabbil dibaca, ya. Juga jangan tapi di tengah tenggorokan. Jadi terbaca yang benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Bukan arwah, bukan arwah tapi arwah. Nah, coba dengar bacaan Syekh Rusdi Aiman Suwaid, ya. Ya. Ini ra ini jangan terlalu kosong getaran dan jangan terlalu tinggi getaran. Ada yang membaca bukan arrah tapi Ar-Rahmanir Rahim. Jangan juga getarannya terlalu tinggi. Jangan terlalu ya. Nah, yang benar Ar-Rahmanir Rahim. Dan jangan sampai saktah di sini. Jangan sampai, ada juga yang saya dengar itu bacaan bermacam model saat kita tes jamaah itu, ya. Untuk membenarkan Al-Fatihah itu macam model Al-Fatihahnya. Ada juga yang baca Ar-Rahman diwakaf di sini. Tidak wakaf, langsung Ar-Rahmanir Rahim. Nah, begitu cara membacanya, ya. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Dibaca Maliki Yaumiddin. Bukan Maliki bukan tasdid. Di sini tidak ada tasdid, ya. Yang benar Maliki Yaumiddin. Nah, begitu, ya. Selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tasydid, jangan iya itu salah, ya. Yang benar iya iyyaka jangan sampai qalqalah juga jangan sampai terlalu panjang. Kita ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain bukan in tapi ain. Nah, bedakan, ya. Selanjutnya
ihdinas siratal mustaqim. Kita ulang coba untuk ke selanjutnya. Nah, mohon maaf barusan ada yang telepon. Ini kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pakai ha ya. Dinas. Nah, ini pakai sad, jangan si nanti tapi si tebal bacaannya, tebal. Jadi bedakan antara sin dan sad. Jadi ada bacaan sin, kalau sin si, kalau sad si, sa si su. Tebal ya. Jadi kita baca di sini jangan si. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qim pakai qa bukan kim. Ya, kalau kim salah ya. Nah, kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Bedakan antara ta dengan ta. Ta. Sirata musta ya, harus beda. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini juga shad ya. Siratal ladzina an'am, bukan am tapi an'am. Ini banyak yang terjadi kesalahan, orang membaca an'am, bukan an'am. Jangan dipantulkan bunyi huruf nun ya, tapi dibaca an'am ya. Cara bacanya itu langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, saya nggak nyampe suaranya, boleh nggak berhenti di sini? Nah, ada juga pendapat ulama mengatakan boleh ya, walaupun di sini ada tanda adamul waqfi. Ya, walaupun ada tanda adamul waqfi, boleh ya, karena selisih pendapat itu karena ada tanda angka 5-nya di belakang ya. Jadi lebih baik disambung. Karena ini tanda adamul waqfi. Dan yang lebih baik dibaca sampai habis. Jadi ghairil, jangan ghairil, tapi ini tebal. Ghairil maghdu, jangan maghdu ya. Jangan sampai pantul juga. Nah, itu sangat berbahaya dalam pantulan yang kita baca, itu bisa berubah makna ya. Kita ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang jangan sampai diwakaf di sini ya. Ada yang membaca kadang-kadang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu salah besar. Karena kalau wakaf di sini ini menjadi waw ibtidak lagi dan meminta diri kita sendiri untuk sesat ya. Itu sangat berbahaya menjadi makna yang sedemikian. Nah, maka bacalah Al-Fatihah dengan sesuai aturannya
sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan oleh ulama-ulama tajwid, supaya yang pertama bacaan salat kita sah, yang kedua tidak terjadi dosa saat kita membaca Al-Fatihah, ya. Ini misalnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, artinya shiratal ladzi, jalan yang telah an'amta, telah engkau beri nikmat, alaihim, di atas orang-orang yang telah terdahulu, di atas mereka itu orang-orang yang telah terdahulu. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kan sudah satu arti, ya, makanya ada pendapat mengatakan boleh waqaf, ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang, bukan, makna bukan ini bukan jalan orang-orang yang engkau marah, alaihim, di atas orang-orang mereka itu yang telah terdahulu, dan bukan jalan yang sesat. Jadi kalau kita wakaf di sini, ini nanti menjadi waw ibtidak kembali kan? Karena sudah kita wakaf tadi menjadi waw ibtidak waladdallin, dan tidak jalan yang sesat. Bisa jadi kalau waw ibtidak itu mengatafkan kita meminta jalan yang sesat, walaupun ada lafadz lam di sini karena diawali oleh waw ibtidak. Maka dalam membaca itu harus hati-hati dan punya ilmu dasar. Ya. Pokoknya jangan sampai wakaf di sini. Kalau wakaf di sini, kalau tidak sampai nafas boleh, akan lebih baik dari sini langsung ke selesai. Usahakan makhrajnya saat membaca adalah makhraj yang benar, supaya salat kita, bacaan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang menyimak bacaan surah Al-Fatihah yang dirahmati oleh Allah. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bacaan kita ke depan bacaan yang benar, ya, menjadi salat kita salat yang diterima di sisi Allah, sebagaimana doa kita selalu setiap hari, Allahumma ja'al salatana ya Allah salatan maqbulah. Ya Allah, jadikan salat kami ya Allah salat yang makbul. Lalu bagaimana akan makbul? Fatihahnya masih kocar-kacir. Bisa makbul walau Al-Fatihah kocar-kacir. Syaratnya ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan bagi yang belum punya buku tahsin, silahkan nanti WA ke nomor kami. Untuk hari ini kita cukupkan dulu, insyaallah mulai besok kita sudah aktif tiap hari untuk belajar. Karena ini 7 hari, mohon dimaklumi, ya, karena lebaran jamaah semua juga masih sibuk dengan silaturahim, ya. Ini bagi yang sudah habis silaturahimnya, silahkan fokus untuk belajar kembali. Yang belum habis, ya sisihkan waktu sebentar untuk tetap belajar. Kan enggak silaturahmi 24 jam, bisa belajar di mana saja kan. Apalagi sekarang kan belajarnya mudah lewat online seperti ini. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, insyaallah. Taib, saya walaupun sudah hari yang ke-7 kembali mengucapkan kepada jamaah semua minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, tetap seperti biasa. Insyaallah besok kita akan melanjutkan belajar untuk membaca ke juz 1, ya. Jadi jangan lupa disimak. Kita besok masih belajar untuk juz 1 pelan-pelan, kita baca pelan-pelan sambil diikuti. Nanti sedikit kita bahas tajwidnya juga. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.